Selamat malam Pak Handi, selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf saya belum bisa hadir langsung di perkuliahan malam hari ini. Saya izin meneruskan materi pembahasan malam ini dari kelompok kami untuk planning, rekrutmen, dan testing. Untuk yang part yang mau kita bahas dalam malam ini, kita akan masuk ke bagaimana sih implementasi planning dan rekrutmen yang dilakukan oleh IBM. Kita mengambil satu case ini, kebetulan case ini juga di-mention dalam buku Human Resource oleh Gary, sebagaimana itu adalah buku yang literatur untuk kita mempelajari Human Capital Management. Jadi kita akan melihat bagaimana sih goal perusahaan itu membutuhkan support dari unit HR sebagaimana Human Capital Management pengelolaannya, sehingga divisi Human Capital merupakan divisi yang mempunyai peranan penting untuk mencapai goal perusahaan. Kita lihat dulu di sini dalam slide ini dibahas bagaimana IBM bertransformasi terhadap fokus bisnisnya dari awal dia berdiri tahun 1980-an sampai dengan 2020. Jadi secara singkat di sini dijelaskan bahwa awal IBM berdiri dia fokus ke mainframe, computing, dan hardware innovation. Sebagaimana kita tahu bahwa AS400 merupakan salah satu produk unggulan IBM yang dipakai di perbankan secara global gitu, dan itu terkenal dengan security sistemnya. Kemudian setelah berhasil menaklukkan pangsa komputer dan hardware, IBM pada tahun 2000-an awal mempunyai model bisnis baru, yaitu ia berperan sebagai konsultan bisnis, mensejajarkan diri dengan PwC dan Big Five lainnya, di mana IBM tahu bahwa strength bisnis ke depan adalah based on data. Sebagaimana kita tahu, IBM adalah salah satu pemilik lisensi atau produk SPSS, di mana itu adalah produk analitik yang sangat terkenal dan masih dipakai sampai saat ini. Kemudian dari situ, dari strength produk mereka lakukan implementasi sehingga mereka merubah awal arah bisnisnya yang awalnya dari computing hardware, kemudian dia masuk ke konsultasi bisnis. Kemudian di tahun 2005, tidak jauh dari IBM menentukan arah untuk menjadi services company, IBM sudah melepaskan divisi PC dan kemudian mengantarkan divisi PC tersebut ke IBM Lenovo. Di tahun 2010, IBM makin memperjelas langkahnya untuk memantapkan diri menjelajah company as a services, di mana IBM meluncurkan Global Business Services. Di sini Global Business Services-nya itu kalau implementasi yang mungkin kelihatan kalau di Indonesia itu di Telkomsel ya. Jadi itu salah satu corporate partnernya IBM yang mempunyai referensi untuk produk Watson itu tersendiri. Kemudian di tahun 2020 IBM sudah mendeklarasikan dirinya sebagai Global Business Services, dan IBM adalah konsultasi yang berfokus untuk cloud, AI, dan digital transformation. Di sini produk Watson-nya mereka
sudah semakin canggih dan terintegrasi dengan beberapa platform digital lainnya. Kemudian apa sih yang kita dapatkan dari chart tadi? Kembali lagi ke topik semula di mana kita akan membahas bagaimana sih planning IBM untuk menentukan kriteria uh, pekerjanya, kemudian seperti apa rekrutmen dan seleksinya. Kami membagi hal tersebut ke dalam 2 poin, yaitu workforce planning dan recruitment selection, di mana di dalam IBM practice di workforce planning itu tersendiri kami bagi menjadi 5, di mana kita akan melihat bagaimana bisnisnya dari sentral, kemudian kita akan lihat approach ke customer-nya seperti apa, kemudian sistem pendukungnya, kemudian strategic workforce forecasting-nya disupport dengan apa, dan kemudian yang menarik mungkin salah satu behavior yang ada di IBM yaitu individual career path planning. Yang kedua yaitu topik untuk rekrutmennya. Bagaimana sih rekrutmen dan selection yang ada di dalam IBM itu sendiri? Kita membagi ke dalam 3 tahapan, yaitu to track recruitment, kemudian internal dan eksternal, kemudian bagaimana IBM menjaga diversity. Kita lanjut ke pembahasan yang lebih detail bagaimana workforce planning itu dikomitkan dari global hingga ke regional dan country. Seperti kita ketahui bahwa IBM merupakan vertical integration global office. Jadi untuk SOP, standarisasi memang berasal dari global, kemudian diturunkan ke regional, kemudian ke country, sampai dengan mungkin supporting eksternal, di mana IBM ini sangat terkenal, sangat dekat dengan bisnis partner yang mensupport corporate IBM ini sehingga kuat sebagai IT. Kemudian apa sih yang goal apa sih yang IBM canangkan untuk customer? Nah, di sini IBM mencanangkan dirinya sebagai client innovation center. Jadi dia punya semacam boleh dibilang konsultasi eksklusif di mana IBM bisa membantu kliennya, kamu mau sukses seberapa dan mau di mana, dan dari situ konsultansinya akan frame-nya akan dibuat oleh IBM dan di mapping oleh IBM agar klien tersebut dapat mencapai goals-nya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, masih mengenai workforce planning, di mana kita akan melihat integrasi IT system yang ada di IBM, kemudian strategiknya seperti apa sih workforce forecasting-nya gitu. Nah, ini ada video singkat tentang IBM Watson dan HR IT system yang ada di dalam. Mungkin nanti kita bisa saksikan bersama sehingga kita punya gambaran bagaimana sih sistem HR ini terintegrasi dengan baik, kemudian strategiknya seperti apa. This is Jane, the HR manager for Retail 24. In her organization, employees are the most important and most expensive resource. So it's important for Jane to understand how to attract and retain top talent. Jane is leveraging real-time data to update workforce capacity plans in order to align with organizational objectives using Planning Analytics with Watson. Planning Analytics with Watson's web interface gives complete visibility into employee data, from headcount to salary and bonus to benefit costs. An employee decides to retire. In order to understand the impact on the business, Jane creates a sandbox and enters their retirement date. The capacity plan updates instantly.
Because Planning Analytics with Watson is a single platform which consolidates all of the department full-time employment records, these details will automatically recalculate, giving Jane all of the information she needs to make better decisions about when and where she needs to hire. Based on the results of her what-if scenario, Jane decides she needs to hire 2 more people. Planning Analytics with Watson contains all of your business models and logic, so that when you enter the new hire information, you just need to select the job role, the job code, their salary, and start date. The Planning Analytics engine stores all of this information in a multi-dimensional structure, which gives you the information you need faster, with the ability to create more granular analysis that enables deep insights, increased collaboration, and transparency across departments, all within a secure and governed environment. IBM Planning Analytics with Watson can help your HR analysts streamline the headcount and staffing planning process, reduce manual data manipulation and preparation, and gain insights into employee management and performance in order to drive better decision-making. Nah, tadi kita udah saksikan bersama ya bagaimana video untuk integrated HR IT system dari IBM, dari produknya Watson. Jadi Watson ini salah satu HR analytics system yang dipunya oleh IBM. Tadi kita udah lihat bersama bagaimana Jane melakukan analisis what if analytic dari data-data employment IBM yang ada dengan kebutuhan dari pengembangan bisnis itu sendiri. Tadi juga sudah disimulasikan bagaimana Watson ini bisa mencakup salary, bonus, kemudian kapan dia retire, kemudian jika dia retire apa yang akan terdampak, bagaimana finansialnya, bagaimana multi division impact-nya. Kemudian dari situ juga dari software tadi Headcount Strategic Planning tersebut, Jane juga melakukan simulasi atau what if analytic ketika dia melakukan rekrutmen, misalkan butuh 2 orang, kemudian kira-kira salary-nya berapa, terus bonusnya berapa, kemudian dari structure dimensi yang mana atau dari divisi yang mana, kemudian financial impact-nya seperti apa, kemudian goal perusahaan kira-kira seperti apa, dan yang paling sangat powerful, Watson ini merupakan salah satu HR management system yang streamline, sehingga tentu saja untuk data manipulation-nya minim. Kemudian bisa kasih feedback insight yang lebih cepat kepada para decision maker tentang kondisi demografis karyawan yang ada di IBM itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke workforce planning untuk individual career path planning. Nah, ini yang sangat menarik dari IBM. Ini adalah satu behavior yang mungkin lead pertama kali initiate ya IBM, di mana ketika karyawan masuk ke dalam company IBM, dia akan disodorkan menu, boleh dibilang, dari HR, kemudian dia akan di-assess, kamu ketika di sini pengen career path-nya seperti apa. Kemudian HR itu akan melakukan sisi research, kemudian dia akan disodorkan menu ketika kamu ingin melakukan career path planning secara individual, kamu disodorkan beberapa training-training yang nanti harus diikuti. Misalkan ketika salah seorang dari rekrutmen fresh grade misal, kemudian dia masuk ke MDP, dan next-nya ketika beberapa tahun ke depan dia planning menjadi sales manager misal. Nah, untuk menuju sales manager ini beberapa training dan persyaratan untuk menuju sales manager itu sudah dikuantifikasi secara sistem oleh Watson itu sendiri. Dari sini nanti
HR akan punya pool atau bank data untuk resources-nya, seberapa banyak sih kapasitas karyawannya jika nanti akan ada posisi yang open di company tersebut gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke rekrutmen dan selection. Tadi planning kita sudah lihat bersama bagaimana IBM sangat bagus sekali mengimplementasikan strategic planningnya. Kemudian bagaimana sih rekrutmen dan selection. Jadi secara garis besar yang akan kami sampaikan adalah ada 3, yaitu to track recruitment, di mana IBM itu merekrut fresh grade dan profesional, kemudian internal dan external resources, kemudian diversity. Di to track recruitment ini, IBM biasanya merekrut fresh graduate dari beberapa kampus andalan. Kemudian mereka akan diikutkan untuk MDV atau Management Development Program. Kemudian IBM juga akan merekrut beberapa dari IBM Summit Program atau hackathon gitu. Hackathon ini adalah salah satu champion yang dibuat di industri IT ya, untuk inovasi IT yang paling tinggi atau yang paling modern. Kemudian IBM biasanya mengambil resources dari situ. Kemudian program magang yang berkelanjutan. Kemudian dari sisi profesional, IBM akan hire via LinkedIn, kemudian tag reentry program. Jadi reentry program ini untuk karyawan yang sempat di IBM keluar kemudian masuk lagi gitu. Kemudian case interview juga, kemudian bekerja sama dengan konsultan HR lainnya. Di sisi internal dan eksternal, IBM punya program kalau untuk internal itu internal job posting. Jadi HR akan memposting kebutuhan apa sih di internal untuk memenuhi kebutuhan yang vacant, posisi-posisi yang vacant. Kemudian referral program. Nah, referral program ini biasanya ditujukan kepada rekomendasi yang berasal dari internal, rekomendasi internal karyawan. Jadi misalkan dia punya partner di luar yang memang potensial nanti dari internal program itu sendiri biasanya suka dapat bonus gitu dari rekrutmen tersebut. Kemudian dari talent marketplace. Nah, dari tadi yang sistem planningnya IBM di Watson, secara tidak langsung itu akan menciptakan sebuah kolam pool atau bank data mengenai resources yang ada di IBM. Jadi secara tidak langsung HR juga sudah punya database yang sangat akurat ketika nanti akan ada posisi-posisi yang dibutuhkan. Kemudian dari eksternal tadi udah dikemukakan untuk fresh grade dan profesional. Jadi sedikit snapshot cerita tentang IBM bagaimana dia melakukan rekrutmen terhadap fresh graduate di program MDB. Jadi dulu tuh ada namanya tim Blue. Jadi tim Blue ini di awal-awal direkrut dari kampus-kampus yang terbesar atau terbaik di Indonesia seperti UI, ITB, dan kampus-kampus terbaik lainnya, UGM mungkin. Kemudian dari program MDP ini dibuat tim dan di training. Nah, dari hasil uniknya dari hasil program MDP itu di kampus-kampus di Indonesia itu kebanyakan strongnya di technical. Namun IBM punya keinginan untuk people manager gitu, khususnya di industri di sales. Nah, selanjutnya IBM juga sempat melakukan hiring
melalui MDP ini untuk universitas-universitas internasional. Salah satu lulusannya yang menjadi tim Blue antara lain mungkin teman-teman kenal Prita Gozi gitu. Nah, itu adalah salah satu lulusan tim Blue dari IBM juga, di mana untuk tim Blue yang dari luar ini diberi posisi atau lebih tepatnya mengisi posisi yang untuk sales gitu, sales dan sales manager. Oke, kemudian kita lanjut ke diversity. IBM sebagai perusahaan global sangat menjaga ekosistemnya agar tidak homogen. Jadi baik gender, ras, nationality maupun background. Jadi agama maupun kebudayaan dan IBM ini sangat menjaga komponen tersebut gitu. Nah, dari sisi workforce planning, recruitment dan selection untuk case IBM saya cukupkan sampai di sini. Untuk nextnya kita akan bahas testing yang akan disampaikan oleh tim saya selanjutnya. Terima kasih.